Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Berkah bagi umat muslim untuk mendapatkan pengampunan dan kedamaian. Nusantara memiliki banyak budaya dan tradisi dalam berpuasa di bulan Ramadan. Karena Ramadan di Nusantara telah berakulturasi dengan kearifan lokal budaya Indonesia. Terdapat tradisi-tradisi umum bulan Ramadan di Nusantara. Yang pertama, ngabuburit. Istilah ngabuburit berasal dari bahasa Sunda, yaitu kalimat ngalantung ngadaguan burit, yang artinya bersantai di waktu sore. Secara KBBI atau menurut KBBI, ngabuburit merupakan kegiatan menunggu adzan maghrib pada saat bulan Ramadan. Tentunya kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat di Nusantara. Tradisi umum yang kedua yaitu berbagi takjil. Berbagi takjil merupakan kegiatan memberi makan untuk orang-orang yang akan berbuka puasa Ramadan. Dalam hal ini merupakan amalan yang sangat dilipat gandakan oleh Allah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi sha'im syai'an." Yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Tradisi umum yang ketiga yaitu berbuka puasa bersama. Berbuka puasa bersama biasanya disebut dengan istilah bukber. Pada tradisi ini sudah sangat akrab dan familiar di masyarakat Indonesia, terutama sudah terjadi di puluhan bahkan ratusan tahun. Dan dalam bukber terdapat banyak hal positif. Yang pertama yaitu mempererat hubungan tali pertemanan, dan yang kedua bisa mempererat tali persaudaraan yang sudah lama tidak terjalin. Tradisi umum yang keempat yaitu tadarus Al-Quran. Pada tradisi ini merupakan tradisi membaca Al-Quran secara bergiliran dan melibatkan dua pihak antara pembaca dan penyimak dengan mengeraskan suara. Tradisi ini merupakan kegiatan yang sangat mulia dan perlu dilestarikan karena dapat membuat masyarakat menjadi mengenal Al-Quran dan juga terlebih lagi terhadap masyarakat yang jarang membaca Al-Quran jadi lebih bersemangat. Semangat membaca Al-Quran dan tadarus bersama termaktub dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Tradisi umum yang kelima yaitu membangunkan waktu sahur. Pada tradisi ini sudah cukup familiar di kalangan Nusantara. Bahkan istilah-istilah membangunkan sahur sudah terdapat di berbagai macam daerah. Misalnya di Pantura, menyebutkan waktu membangunkan sahur dengan istilah komprekan. Di Cirebon, menyebutkan waktu sahur dengan istilah obrok-burok. Di Jawa Timur, menyebutkan istilah dengan tek-tekan. Di Semarang, menyebutkannya dengan istilah dek-dukan. Di Betawi, menyebutnya dengan istilah ngarak beduk. Bahkan di luar Jawa pun sudah ada, contohnya di daerah Gorontalo. Di daerah Gorontalo, menyebutkan waktu sahur dengan istilah tumhelotohe, dan banyak lain sebagainya. Mengingat waktu sahur merupakan ibadah sunnah yang sangat banyak mengandung keberkahan, seperti di dalam hadis yang berbunyi, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Adapun berbagai macam tradisi di berbagai daerah Indonesia, seperti 1. Tradisi megangan di Surabaya. Tradisi ini merupakan upacara selamatan kecil-kecilan yang dilaksanakan untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya dilakukan di masjid, musola, atau tempat ibadah lainnya. Dan yang kedua yaitu tradisi nyadran dari Jawa Tengah. Tradisi ini dilakukan pada saat menjelang Ramadan. Pada momen ini, para masyarakat melakukan berbagai kegiatan seperti ziarah kubur, bersih desa atau makam, selamatan, makan bersama, bahkan sedekah bumi. Dan yang ketiga yaitu tradisi duderan di Semarang. Tradisi ini merupakan pesta rakyat yang meluburkan semua kalangan, baik para pejabat sampai masyarakat umum. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1881.
dipimpin oleh Bupati RM Temenggung Aryo Purboningrat yang sampai saat ini masih saja dilaksanakan. Yang keempat yaitu tradisi badusan di Boyolali. Tradisi ini bertujuan untuk mensucikan diri. Para masyarakat akan mandi dan berendam di sumber-sumber yang dianggapnya keramat, seperti di laut, sumber mata air, atau yang lainnya. Yang kelima yaitu tradisi munggahan di Jawa Barat. Tradisi ini cukup ternama. Biasanya dilakukan masyarakat Sunda seminggu atau 2 minggu sebelum datangnya bulan Ramadan. Aktivitasnya yaitu berkumpul dengan keluarga, tetangga, atau yang lainnya. Dan agenda utamanya yaitu saling memaafkan, lalu makan bersama atau yang biasa disebut dengan botram. Dan yang keenam yaitu tradisi nyorok dari Betawi. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya orang yang lebih muda akan memberikan bingkisan kepada orang yang lebih tua dengan tujuan untuk menghormati yang lebih tua sembari menyambut bulan Ramadan. Dan yang ketujuh yaitu tradisi menggibung dari Karangasem, Bali. Tradisi ini merupakan sebuah adat memakan makanan khas Bali secara bersama-sama. Tradisi ini sendiri diperkenalkan oleh Raja Karangasem yang bernama I Gusti Agung Angluran Ketut sejak tahun 1692 Masehi. Dan yang terakhir yaitu tradisi Mogang dari Aceh. Sebagaimana provinsi yang dijuluki sebagai Serami Mekah, provinsi ini memiliki cara unik tersendiri untuk menyambut bulan Ramadan. Di kesempatan ini, para masyarakat Aceh memasak daging sehari sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian memakan bersama keluarga dan diberikannya kepada masyarakat yang kurang mampu. Tradisi ini telah ditinggalkan oleh Sultan Iskandar Muda. Nusantara terbentuk dalam berbagai keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Dalam hal ini, kelestariannya harus tetap dijaga sesuai dengan syariat Islam. Rahmat bulan Ramadan terbuka untuk seluruh umat manusia untuk meminta, bersimpu, memohon kesehatan dan kesejahteraan darinya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.